Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Iska Maria, class A1 English Education, study number 2020-22-0100. I will explain to the research proposal. The title is The Effectiveness of Generating Method Towards Student Writing Ability in Descriptive Text to the 10th grade student in one of high school in Cikalongwetan. The background is writing is an activity of the delivering message communication using writing language as a tool or medium. Thus, the message to be conveyed can be the form of writing that entertains, provides information, and increases knowledge. There are various ways to convey information through writing. One of them is by writing descriptive text. Descriptive text, one of the texts used to describe an object specifically. The text is useful to help readers visualize that the object described looks like. Based on my experience, there are some problems found when giving material about the descriptive text. One of the problems is the lack of motivation and interesting of students in doing assessment related to writing. In addition, the province of the descriptive text material is only sourced from textbooks or PowerPoint by the teacher. The question, the objectives of the research, the effectiveness of how the professors working material before and analyze to the teaching material. The implementation of the different, the effectiveness of the using the module is learning descriptive text. The last, the objectives of the effective the module in the learning descriptive text. The next method of the research. Type of the research, mixed method, qualitative and quantitative. There is a subject and location. The subject of the study were student of class 10 SMAN 1 Cikalongwetan, located Cikalongwetan District, West Bandung. Research instrument. Number 1, non-test. Non-test is interview, observation, documentation. The second, test. Test is test question. And the next untuk rubrik penilaian yang diambil adalah kompetensi dasarnya dengan menyusun teks tulis dengan jelas, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, indikatornya membuat undangan resmi yang sesuai dengan kaidah yang benar. Aspeknya di sini topiknya jelas, ceritanya menarik dan original, ditopang bukti dan fakta-fakta lengkap, terperinci, tuntas, mengandung nilai atau refleksi yang dalam, dapat memberi wawasan baru. Itu skornya 25-30. Nah, kalau misalkan topiknya jelas, ceritanya menarik dan original, dapat bukti dan fakta-fakta, tetapi tidak lengkap, tidak terperinci, tidak tuntas, dan kurang bernilai, itu dikasih skor 20-24. Cerita tidak menarik, cerita hanya rekaan, tidak diberi bukti-bukti faktual, tidak terperinci, tidak tuntas, dan tidak bernilai, itu dikasih skor 15-19.
Di sini juga ada lagi kalau misalkan berpolas ada pendahuluan, isi, penutup, gagasan dibatasi dalam unit-unit paragraf, disampaikan dengan pola urutan waktu dan tempat, kasih skor 15-20. Untuk aspek organisasi gagasannya ada pendahuluan, isi, tetapi tidak ada penutup. Ada paragraf berisi 2 gagasan utama pada urutan waktu dan tempat, kadang tidak teratur, kasih skor 13-15 skor. Terus karangan tidak diorganisasi sama sekali, tidak jelas pendahuluan, isi, penutup, tidak menggunakan urutan waktu yang tepat, itu skornya 10-12. Terus bahasanya paragraf kohesif dan koheren, kalimat efektif atau komunikatif, struktur kalimatnya baku, diksi tepat dan variatif, makna tidak ambigu, penerapan konjungsi secara tepat, dikasih skor 27-30. Dan ada beberapa paragraf tidak kohesif, ada kalimat yang tidak efektif dan ambigu, diksi, ada yang salah konteks, pemakaian konjungsi, ada yang keliru. Itu dikasih skor 21-26. Terus kalau banyak paragraf yang tidak kohesif, banyak kalimat yang tidak efektif dan ambigu, diksi, banyak yang salah konteks pemakaiannya, dikasih skor 17-20. Untuk soalnya tersendiri, soalnya itu ada 10 soal HOTS dan 10 soal LOTS. Soal HOTS ini adalah soal yang menggali informasi atau apa yang ada dalam diri siswa. Kalau LOTS itu lebih ke bahasan yang kita terangkan, bahasan yang kita jelaskan itu sama persis seperti soal yang kita berikan. Jadi mereka yang rajin membaca atau rajin belajar itu pasti sangat mudah sekali bagi mereka, karena sama sekali tidak ada perbedaan soal dan pembahasan jalan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.